Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, subhanallah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat komite kepengurusan periode 2020-2021, 2021-2022. Alhamdulillah malam ini, Ahad malam, Masya Allah bisa meluangkan waktu. Terima kasih banyak kepada semua sahabat komite yang, yang sudah hadir di malam ini. Alhamdulillah, kita langsung, biar tidak terlalu malam, tadi ini sudah 8.18, kita lanjut, Pak Ketua, langsung ke ini ya. Ke tilawah. Ya, baik, untuk keberkahan kegiatan kita, biar diawali dengan sesuatu yang baik, kita lanjut ke acara tilawah yang akan dibacakan oleh Ibu Apni dari Divisi Pendidikan. Bu Apni, mangga. Ya, makasih Bu Laili. Saya membacakan surat Asy-Syu'ara, surat 42, ayat 39 sampai 43. Qurannya halaman 487. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bagi orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zolim, mereka membela diri. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang zalim. Tetapi orang-orang yang membela diri setelah dizolimi, tidak ada alasan untuk menyalahkan mereka. Sesungguhnya kesalahan hanya ada pada orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di bumi tanpa mengindahkan kebenaran. Mereka itu mendapat siksaan yang pedih. Tetapi barang siapa bersabar dan memaafkan, sungguh yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia. Maha benar Allah yang Maha Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah dibacakan tilawah oleh Bu Apni. Terima kasih Bu Apni. Mudah-mudahan Bu Apni yang membacakan dan kita semua yang mendengarkan mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah. Amin. Selanjutnya hadis yang akan dibacakan oleh Ibu Ismi. Mangga Ibu. Suara saya terdengar? Jelas Bu, silakan. Jelas. Ya. Hadis tentang sabar dan pemaaf.
An Abi Hurairah radhiyallahu an anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala laisa syadidu bi sur'ati walakinna syadidal ladzi yamliku nafsahu. Artinya dari Abi Hurairah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang kuat itu bukanlah karena jago gulat, tetapi orang kuat ialah orang yang dapat menahan dirinya dikala sedang marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, terima kasih Bu Ismi tentang sabar dan pemaaf yang insya Allah akan mengingatkan kita semua bahwa keduanya ini termasuk amalan baik yang bisa kita jalankan. Atur nuhun Bu Ismi ilmunya. Baik, yang selanjutnya kita ke tekad kehormatan DT Bu Nerita mungkin ya. Oke Bu, udah pengalaman juga kan? Belum jadi waktu itu. Boleh. Waktu itu belum jadi. Oh sekarang berarti ya Pak Haji ya, Bu Nerisa aja ya. Boleh, setuju Bu, bagus. Mohon, mangga Bu Nerisa. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita bersama-sama membacakan tekad kehormatan Darut Tauhid. Bisa mengikuti saya setelah ini. Sebentar, Pak mau share screen nggak? Nggak perlu. Nggak perlu, sudah hafal. Oke, siap. Mangga Bu Nerisa, punten. Tekad kehormatan Darut Tauhid. Tekad kehormatan Darut Tauhid. 1. Kehormatan kami adalah menjadi muslim jujur dan terpercaya sampai akhir hayat. Menjadi muslim jujur dan terpercaya sampai akhir hayat. 2. Kehormatan kami adalah menjadi muslim bertanggung jawab, menepati janji setia dan tahu balas budi. Menepati janji Dan tahu balas budi. 3. Kehormatan kami adalah hidup menjadi pejuang, pembela kebenaran dan keadilan, rela berkorban apapun karena Allah semata. 4. Kehormatan kami adalah menjadi muslim disiplin, gigih dan ulet, tangguh pantang mengeluh, pantang menyerah, pantang menjadi beban, pantang berkhianat, pantang berkhianat. 5. Kehormatan kami adalah berusaha menjadi muslim berakhlak mulia dan berhati tulus. Baik, terima kasih Bu Nerisa. Alhamdulillah sekarang udah ya Bu. Keren. Atur nuhun Bu Nerisa dan Ibu Bapak semua, mudah-mudahan dengan tekad ini jadi lebih semangat nih tadi. Karena bacanya namanya tekad gitu ya, jadi semangat tadi. Baik, kita lanjut ke kultum yang akan disampaikan oleh Bu Tintin dari Divisi Daksos. Mangga Bu Tintin, divisi yang paling sibuk nih sekarang. Mangga Bu Tintin. Ya, mohon mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Robi sofri sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah, mudah-mudahan pengingat untuk diri saya sendiri khususnya, dan mudah-mudahan sedikit dari yang ini menjadi pengingat untuk kita semua. Saling mencintai karena Allah. Di akhirat nanti akan ada suatu saat yang tidak ada naungan apapun kecuali naungan dari Allah Ta'ala. Siapa yang mendapat naungan tersebut, diriwayatkan ada 7 golongan yang mendapatkan naungan tersebut. Salah satunya adalah mereka yang saling mencintai karena Allah. Ketika kita mencintai karena Allah, ketika kita memandangnya, maka kita akan lebih dekat pada Allah. Ketika kita mencintai karena Allah, ketika kita memandangnya, menjadikan kita lebih taat pada Allah. Ketika kita mencintai karena Allah, yang kita lihat adalah kebaikan-kebaikannya. Ketika kita mencintai karena Allah, yang kita lihat adalah bagaimana Dia berbuat untuk orang banyak. Ketika kita mencintai karena Allah, tidak ada kejelekan yang kita lihat. Ketika kita mencintai karena Allah, benar-benar menjadikan kita selalu mengingat pada Allah. Dari Abdullah Naris Ulwan dikatakan ada 7 langkah agar kita bisa mencintai karena Allah. Yang pertama adalah luruskan niat. Begitupun ketika kita Allah takdirkan bersama-sama ada dalam komite, ini semua sudah qadarullah, tidak ada yang kebetulan, Allah yang kumpulkan kita dalam suatu organisasi bernama komite. Walaupun kita sudah berjalan 6 bulan, mari kita, khususnya saya pribadi, kita kembali evaluasi, kita luruskan niat, semuanya hanya mengejar ridho Allah. Kita bersama-sama berjihad melalui komite untuk kemajuan sekolah tercinta kita. Kita luruskan niat, apa yang kita lakukan adalah benar-benar hanya mencari ridhonya Allah. Mudah-mudahan tidak hanya di dunia kita dikumpulkan, tapi nanti di akhirat nanti Allah akan mengumpulkan kita karena kita telah bersama-sama membangun sekolah bersama komite karena kita memiliki niat yang tulus karena Allah. Semoga kita terus perbaiki niat ini, bahwa niat kita adalah hanya mengejar ridho Allah Ta'ala. Yang kedua, mencintai itu harus proporsional. Apapun ketika kita berlebihan, pasti itu tidaklah baik. Begitupun dalam hal mencintai. Tidak berlebihan dalam mencintai karena memang pasti jatuhnya akan kecewa. Untuk itu tidak ada harapan kepada makhluk karena sejatinya kita hanya berharap kepada Allah. Yang ketiga, kita harus mengungkapkan cinta. Jika salah dalam hadis riwayat Bukhari dikatakan, jika salah seorang di antara kalian mencintai saudaranya, hendaklah dia memberitahu bahwa sebenarnya dia mencintainya. Jadi kita saling mengungkapkan bahwa kita bersama-sama dalam komite ini saling mencintai karena Allah. Yang keempat, memandang dengan penuh cinta. Seperti yang tadi, bahwa ketika kita memandang karena kita mencintai saudara kita, kita sama-sama mencintai dalam komite ini karena Allah, pasti begitu kita melihat satu sama lain, membuat kita menjadi lebih dekat kepada Allah. Ketika kita saling memandang di antara teman-teman sahabat-sahabat komite ini, menjadikan kita lebih mendekat kepada Allah. Yang keempat, saling mengunjungi. Alhamdulillah silaturahmi kita sudah bangun, begitupun kepada orang tua ataupun sivitas di lingkungan sekolah. Yang keenam, saling mengucapkan salam. Dan yang ketujuh, yang paling penting adalah mendoakan orang yang kita cintai dengan sepenuh hati. Dan sebaik-baiknya doa adalah mendoakan dengan apa yang orang yang kita doakan itu tidak tahu apa yang kita doakan. Mudah-mudahan kita terus saling mendoakan dalam kebaikan, dan semoga Allah gerakan terus kita dalam kebaikan-kebaikan menuju surganya melalui komite ini. Amin ya rabbal alamin. Ketika kita sudah saling mencintai karena Allah, insya Allah tidak ada sedikit pun kebencian yang kita lihat dari siapapun. Yang kita lihat hanyalah kebaikan-kebaikan yang wajib kita tiru. Tidak ada kejelekan yang kita lihat karena kita melihat semuanya itu adalah karunia Allah Ta'ala. Dalam surat Ali Imran ayat 103, dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah. Dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan.
Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Semoga dengan komite ini menjadikan jalan kita menuju surganya Allah, mencari ridhonya Allah. Tidak ada kepentingan apapun kecuali hanya memajukan sekolah tercinta ini karena Allah. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan Allah terima karena kita lillahi ta'ala hanya semata untuk karena Allah. Semoga dengan saling mencintai karena Allah kita mendapatkan perlindungan darinya. Mungkin itu dari saya. Ini Uki Buka Filah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Bu Tintin menjadi pengingat kita bahwa kita harus saling mencintai karena Allah, dan kita bersyukur ya ada di organisasi ini yang insya Allah karenanya kita bisa saling mencintai karena Allah. Atur nuhun Bu Tintin, mudah-mudahan keberkahan buat Bu Tintin yang sudah memberikan ilmu ini. Amin. Mangga Pak Ketua. Siap. Untuk memandu raker kita. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli shodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu, sahabat semua anggota komite yang semoga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkumpulnya kita melalui media Zoom pada malam hari ini Allah ridhoi dan Allah berkahi. Siapapun yang hadir di sini dimudahkan rezekinya, dimudahkan urusannya, dibahagiakan kehidupannya. Kita berjumpa di komite, berkumpul di komite, dan dikumpulkan juga di surganya Allah Subhanahu wa taala kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pun juga tidak ada salahnya kita memohon kepada Rabb kita, kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita itu bisa berkumpul juga di tanah suci itu. Masya Allah, ini lagi rindu-rindunya dari kemarin-kemarin sudah ada berangkat umroh gitu. Aduh, kapan nih giliran bisa umroh, entah itu jadi jamaah ataupun membimbing. Mudah-mudahan kita juga ada kesempatan, kita diundang oleh Allah untuk bersimpuh di tanah suci. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabatku, mari kita doakan saudara-saudara kita yang saat ini kurang sehat. Informasi di komite ada Pak Ugi kurang fit gitu ya. Semoga lekas fit, lekas sembuh apapun sakitnya, belum terinformasikan. Ya kalau sakit-sakit badan mah nanti bisa difotoin surganya, insya Allah sembuh deh Pak Ugi lah, insya Allah Pak Ugi gitu. Nah, terima kasih yang sudah hadir dari mulai BPH, Pak Ugi, Bu Laili, Bu Neng yang bersama Pak Bagja menyimak bersama. Terus juga dari divisi pendidikan, terima kasih juga Bu Fatima, Bu Apni yang alhamdulillah didampingi oleh Pak Bagio. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Bagio. Kita ketemu nantilah ya. Kita ketemu pas kemarin dia kurang cocok sekalian ngejemput itu ya, sambil ngejemput kakaknya yang di SMA ya, di Gerlong. Insya Allah kita berjumpa. Terus terima kasih juga di K9 ada perwakilannya Bu Ismi. Nah, selain itu juga ada saya, yang lain Bu Diah juga terima kasih. Bu Diah divisi Daksos ada Pak Haji Usman, Ibu Dr. Gina, terus selanjutnya Bu Tintin, dan juga terima kasih juga Pak Yudi, Dr. Dela juga turut menyimak, Pak Bagja. Nanti setelah ini ada bisikan-bisikan dari Pak Bagja juga nih, bisikan-bisikan akurat. Masya Allah. Baik, metodenya dibuat sederhana saja karena kita akan berhenti di jam 21.15 insya Allah. Ya. Tapi mohon tidak close dulu, ada yang disampaikan setelah itu. Jadi kita langsung masuk saja. Ini program kita di bulan Januari ya, ini sudah biasa suplemen vitamin, dan nanti paling ada tambahan ke Bu Devi dan Bu Neng. Kita nanti di awal Februari kita menghimpun sedekah gitu ya, disebutnya sedekah Khatmul Quran gitu ya. Karena mengirimkan makanan yang legal itu
yang bersama-sama sekarang itu. Jadi khutbah Quran kita akan mengumpulkan, disebutnya niatkannya infak. Selanjutnya mohon Ibu Laili dan Pak Ogi membuat Google Form. Google Form apa? Google Form permohonan doa. Ya, mohon izin Bu Laili dicatat. Tambahannya itu Google Form permintaan doa. Jadi kolomnya itu ada dua jenis doa, ya, doa apa namanya itu, berita duka dan berita bahagia. Nah, nanti dikasih panduan sama kita. Berita bahagianya itu misalkan contoh kelahiran adiknya Solgan gitu. Nah, adiknya Solgan itu kan berita gembira, itu boleh kita masukkan di acara khutbah Quran. Selanjutnya apalagi? Nah, berita duka itu nenek, kakek, bibi, uwa dan yang lainnya misalkan sedang sakit, mau dioperasi, ataupun dioperasi terus ibunya melahirkan juga, itu bukan sakit tapi berita gembira, mohon doanya juga. Terus juga wafat juga, meninggal bibi, kakek dan yang lain-lainnya juga masih boleh kita pandu seperti itu. Itu obrolan lisan saya dengan Pak Kepala Sekolah, jadi nanti dibacakan tuh di sebelum berbuka itu. Nah, jadi Google Form-nya mohon dibantu Bu Laili dan Pak Ogi seperti itu. Nah, untuk pengumpulan donasinya nanti mohon selepas ini Bu Devi dan Bu Neng bisa menyampaikan yang sudah berkomunikasi dengan Pak Opik begitu ya. Baik, selanjutnya ya. Bantuan untuk santri, kontribusi perlengkapan peralatan santri beasiswa, santri khusus. Jadi, nah ini opsional karena tersisa santri beasiswa itu di kelas 9 saja ada 5 dan sudah mufakat kita support untuk penambahan yang kemarin angkanya 350 kali 5 itu sudah bisa dicairkan, nanti dialihkan dari Bu Devi ke Bu Ismi seperti itu. Kita loncat-loncat nggak apa-apa ya. Divisi pendidikan ribut bulanan di pekan ketiga, nanti bulan komunikasi. Selanjutnya bimbingan karir, ini katanya jadi tuh Bu Dia, aduh astagfirullahaladzim ya Allah, kok lupa saya. Tes minat bakat itu katanya ya, jadi gitu. Jadi katanya anggaran itu mau dipakai, jadi mohon dibantu dikejar saja itu. Siapa? Pendampingan sekolah sehat dari divisi kesehatan juga itu kemarin sudah pengajuan anggarannya, ada anggaran 1 juta per 1 semester itu, jadi nanti dibelikan alat-alatnya insya Allah. Oke, mitra link dan beasiswa ini opsional karena sudah terjurus semua sih anak-anak di kelas 9 itu. Nanti saya rekomendasi untuk kepengurusan komite yang tahun depan nanti kita pertajam yang ini. Nah, saat ini misalkan informasinya alhamdulillah berita gembira dan bahagia, putra kesayangannya Bu Ismi alhamdulillah sudah diterima di Turki, alhamdulillah. Ini berita gembira untuk kita semua, dan jadi nanti tahun depan Bu Ismi kita akan undang. Kok kita ya, saya juga kan saya juga jadi anggota nanti mah. Jadi ya kita undang Bu Ismi jadi narasumber. Jadi ada dari santrinya, ada dari orang tuanya, kan orang tua juga perlu memberikan wawasan bagaimana pendampingan kepada anak perihal penjurusan ini seperti itu. Nah, yang saya alhamdulillah dengan semuanya juga dekat dalam hal ini karena kan saya mempunyai 2 anak, saya suka diskusi juga dengan tim kelas 9 itu masing-masing, dari mulai Bu Gita, Bu Ismi, Bu Dia, Bu Dedah juga saya selalu diskusi anaknya kemana saja seperti itu. Semuanya juga saya tahu kemana saja. Misalkan mau tajam ke Turki, alhamdulillah sudah masuk. Faris juga ke lanjut SMA DT lanjut, alhamdulillah. Indra juga gitu ya. Indranya Bu Dedah itu lanjut mau fokus antara SMA Ragunan ataupun nanti ke daerah Jawa. Saya lupa lagi ke daerah Jawanya mau menekuni dunia sepak bola. Selanjutnya putranya Budiah gitu, Fauzan juga insya Allah sudah disiapkan rencananya yang saya belum bisa sampaikan karena ada beberapa rahasia yang saya harus jaga dulu sebelum Budiah menyampaikan gitu. Dan juga putranya Bu Gita alternatifnya sekolah negeri ataupun sekolah SMA DT gitu. Nah ini insya Allah kenapa
saya kemarin inisiatif kepada sahabat semua, jadi dikumpulkan per angkatan gitu ya, anggota komitenya. Jadi supaya semakin erat gitu perangkatan itu, supaya nanti tahun depan misalkan K9 garapannya lebih besar, saya perlu memberikan jaminan K9 tahun depan itu ada big project-nya adalah Rihlah. Rihlah itu harus lebih baik daripada yang dahulu-dahulu begitu. Jadi yang sudah diobrolkan sama kita gitu di K9 di K8 di komite kelas 8 itu memang harus disiapkan lebih matang, lebih tajam. Lalu bagaimana dengan yang kelas 9 sekarang? Kalau 9 sekarang ini dalam tahap negosiasi gitu. Karena informasi yang sudah semua tahu dan menjadi beban masing-masing, SPP akan naik ya. Maksudnya itu kembali ke normal. Betul ya? Jadi naik sekitar 200-an. Artinya logikanya harusnya ada Rihlah untuk kelas 9. Andaikan kalau dulu budgetnya yang saya baca Bu Laili bisa akses, dan kita semua bisa akses di LPJ itu. Di LPJ Angkatan Sabab Asuja itu 800.000 dari sekolah, 1,2 dari wali santri. Karena pengelolaan manajemen yang kami waktu itu komite kelas 7 masih anak bawang, saya Bu Ismi, Bu Dia, Bu yang hadir di sekarang itu coba yang hadir mana tim komite kelas 9 Bu Dedah. Bu Dedah gitu ya, Bu Dedah. Kita kan anak bawang dulu ya Bu Dia ya gitu tuh. Jadi kita ikutan aja gitu. Jadi artinya insya Allah kalau sekarang mah kan kita perbaiki ya. Yang K7 juga komite kelas 7 ketika kemarin ditanya apa merasa baru enggak? Ternyata enggak. Ini kan misalkan contoh sekarang juga nggak sungkan-sungkan tuh Bu Tintin maju jadi petugas memberikan kultum, kan itu teh nggak ada barrier di antara kita gitu, dan yang lain-lainnya juga nggak ada barrier kok. Pak Yudi aja langsung akselerasinya tajam gitu buat ide dan membuat saya ditegur sama Pak Kepala Sekolah waktu itu kan. Itu tuh ide-ide yang nah itu teh menceritakan ini Pak Yudi, menceritakan bahwa kita tuh ngeblend alhamdulillah gitu. Nah gitu. Nah, apalagi Iya, menyimak Pak Ketua. Siap. Mohon maaf saya rada timbul tenggelam baru turun dari hutan ini. Iya. Cek Abdul kayaknya anak parabola Pak Yudi gitu dipanggul sih kan teh. Masya Allah. Baik, kita lanjutkan saja dulu ya. Kita sambil setelah ini nanti baru respon dari setiap divisi. Selanjutnya sarana ya, sarana Sarpras ini kemarin ya, nanti silakan Pak Bagja dan Bu Nerisa bisa monitoring gitu ya, dan Pak Bagio juga monitoring ke Pak Malik gitu. Silakan bisa komunikasi, yang bisa disupport kan kita mengikuti dari pihak sekolah gitu ya. Sarana kebersihan apa yang perlu dibantu, kemarin kita di semester pertama kita juga sudah bantu juga, alhamdulillah. Sekolah inspirasi nanti hari Senin besok buat Yudi, Bu Dia, Bu Apni, Bu Fatimah gitu ya. Selanjutnya juga siapa yang belum tersebut di divisi pendidikan? Ya sudah ya. Nah, di divisi pendidikan silakan follow up besok sekolah inspirasi gitu. Bila perlu digeser ke akhir bulan, digeser ke akhir bulan nggak apa-apa. Yang jangan mah nanti di awal bulan, jangan. Kalau saran saya sih karena memang anggarannya ada, programnya jelas, kita selalu setiap bulan selalu ada gitu. Jadi bergeser minggu nggak ada masalah gitu ya. Termasuk nanti kita pertajam yang rencana Pak Yudi itu udah keren banget. Ada Syekh, kok lupa lagi Syekh siapa Pak Yudi beneran? Imran Hussein, Pak. Syekh Imran Hussein. Nah, mudah-mudahan menjadi big project nanti kita. Mudah-mudahan kalau misalkan mau diangkat ke program Dirdik juga nggak ada masalah. Home visit nanti tinggal komunikasi. Kebersamaan komite dan sekolah nanti kita jalin di akhir bulan karena jadwal yang sudah diberikan oleh Pak Kepala Sekolah, yaitu di akhir bulan. Tadi juga saya ketemu dengan Pak Kepala Sekolah sambil goes dan sambil support komunikasi dengan kelas 9 gitu. Kelas 9 ada yang mau buat kaos futsal, ya saya sih bantu komunikasi ke orang tuanya secara personal, tidak dimasukkan ke komite karena memang itu mah non income. Jadi saya sebagai relawan tidak masuk ke galeri komite gitu. Jadi membantu sekitar 20 santri yang mau membuat jersey.
Nah, seperti itu. Baik, itu selanjutnya kita komunikasi dan nanti ada program tambahan yang ini mohon disupport oleh semua. Jadi nanti program tambahan untuk menambah kebersamaan di kelasnya masing-masing gitu. Nanti sahabat semua di anggota komite selanjutnya jika kemarin sudah ada misalkan di kelas-kelas itu ada yang diamanahi menjadi korlas bisa dibantu oleh korlasnya. Kalau misalkan tidak, karena memang programnya sudah jelas, jadi untuk semester kedua ini atas berbagai pertimbangan peran korlas juga silahkan jika di kelas tersebut menyepakati bulat menyepakati diadakan korlas ya silahkan. Tidak pun tidak apa-apa karena setiap wali santri mempunyai hak yang sama, untuk berkomunikasi dengan muslim, berkomunikasi dengan wali kelas gitu. Semuanya mempunyai hak yang sama. Jadi jangan sampai ada saya mah wali kelas wali santri biasa bukan komite bukan korlas gitu. Jadi akhirnya minder. Jangan, semuanya juga mempunyai hak karena sama-sama wali santri. Saya pun memposisikan sama, betul-betul saya walaupun musrif ini ada juga yang pernah saya ajar, saya mah ketemu ya panggil ustadz juga gitu. Jadi menghormati. Nah, jadi ada ekstra program yaitu Gebiar Literasi. Nah, ini saya sudah memberikan amanah, kita semua memberikan amanah ke divisi pendidikan, supportingnya seperti apa, selanjutnya kita godok anggarannya, begitu supportingnya itu seperti apa, kondisi sekarang itu seperti apa penyelenggaraannya itu. Dan berita gembira ya sahabat semua, berita gembira sahabatku, itu tuh beberapa santri terlibat. Dan berita gembiranya putra kesayangan anggota komite, putranya Bu Nerisa ya, jadi panitia juga ya Bu ya. Bu Nerisa putranya, selanjutnya Ibu Gina juga putranya, Kenzi gitu ya. Itu masuk jadi panitia, itu kan berita gembira yang perlu kita support juga. Nah, selanjutnya foto kelas nih, menarik nih, foto per kelas. Nah, foto per kelas, nah PJ ya, dari komite bisa komunikasi ke wali kelasnya masing-masing gitu untuk membuat foto. Apa fotonya? Fotonya itu foto jas berdasi pakai peci gitu. Nah, di dalamnya nanti kita berikan contohnya yang ini. Nah, ini contohnya nanti tulisannya saya susun, nanti kita tunjuk per kelasnya masing-masing gitu ya. Ke misalkan 7A, 7B, 7D, 7C sorry gitu. Nanti PJ-nya siapa dari komite. Di saya masih ada korlasnya, silakan bisa komunikasi ke korlasnya. Misalkan Bu Fatimah kita mah 7A masih ada yang ada korlas yang diamanahi ya silakan bisa dikerjasamakan dengan korlasnya. Kalau misalkan tidak ada korlas ya dibantu oleh anggota komite. Ini mah kita mau membantu. Dan di sini kita ya mohon maaf kita bantu fasilitasi, ujung-ujungnya galeri komite kita jualan gitu. Nah, siap-siap dengan konsep yang baru, Bu Dr. Gina, Pak Haji Usman, Bu Tintin, Bu Rida. Nah, kita jualan dengan konsep yang baru. Ini hasilnya keren ini. Ini yang editan awal nih. Ini kan backgroundnya kelas ya, gitu tuh. Udah gitu afternya ini diedit dan ini suasana jadi keren banget. Jadi suasana studio gitu. Dan ini bisa kontak dengan apa namanya itu fotografer kita. Nah, yang ini kita obrolkan kemudian selepas closing. Nah, gitu. Nah, seperti itu program tambahannya. Kita masuk pembahasan satu persatu ya. Pembahasan satu persatu. Oke, baik. Barangkali ada respon dengan cepat saja. Respon dari divisi pendidikan dulu silakan. Bu Diah, mangga. Kalau tidak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Diah. Mau konfirmasi aja Pak, Siap. untuk itu saya kemarin sudah komunikasi dengan Bu Sefira. Belum ada info dari beliau untuk dari komite kontribusinya, belum diinformasikan lagi. Besok insya Allah saya tanyakan lagi.
Untuk sekolah inspirasi juga masih menunggu info dari sekolah, mereka masih diskusi masalah tema. Baik, Jadi, baik, baik. nah misalnya gitu ya Pak, Yap. mepet nih waktunya, kita narasumbernya gimana gitu loh. Saya Ya, ya, dari ya. kemarin masih pikir itu. Iya, iya, iya. Nah, kayaknya itu aja deh. Mungkin Siap. dari Bu Fatimah, Bu Apni, Pak Yudi ada tambahan? Boleh, boleh, silakan. Barangkali ada tambahan. Silakan Pak Saya Yudi. pas dulu. Pas dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pas dulu. warahmatullahi. Siap, siap. Yang pasti Pak Kebetulan- Yudi, titipan hasil obrolan kita, Pak Yudi bawa peluru ketika kita raker bersama manajemen gitu. Jadi profil Syekh nanti Syekh Imran. Syekh Imran profilnya dan yang lain-lainnya mohon dilengkapi begitu. Itu menanti. Ya, kalau update mengenai Syekh Imran kemarin dengan manajemennya sudah ada kontak manajemennya yang ada di Indonesia. Kemudian insya Allah setelah Idul Fitri baru dipastikan kepastian tanggal beliau datang ke Indonesianya kapan. Siap. Dan setelah itu kalau misalnya dari kita confirm untuk mengundang beliau, beliau juga berharap nanti ada meeting pelaksanaan acara Pak. Gimananya. Nah nanti mungkin kalau misalnya sepakat PR saya besok pas rakor dengan pihak sekolah, profil segala macamnya saya siapkan. Siap. Kemudian nanti kalau pihak sekolah sudah oke, kita akan coba follow up lebih lanjut ke manajemennya. Tapi pada prinsipnya sih kemarin info dari manajemennya, insya Allah mereka bersedia dan akan memungkinkan. Sekiranya memang kita sudah oke dengan profil dan segala macam mengenai beliau, karena kan harus izin dulu. Siap. Baik, kata Pak Yudi, kita lanjutkan ya. Follow up ya. Terima kasih Divisi Pendidikan. Ada tambahan dari Bu Apni dan Bu Fatimah? Saya sih sejauh ini pas dulu Pak. Tapi kalau misalnya nanti saya cariin ini deh referensi untuk Ustadz atau Ustazah kalau misalnya kita mepet ya. Iya. Kalau misalnya izin Pak Yudi, yang kemarin saya kirimkan itu bisa itu nggak? Yang mana ya Bu? Saya lupa. Yang tim apa dari pakar mapping. Talent mapping. Iya. Oh, untuk? Ya untuk di bahan divisi pendidikan misalkan apa untuk bisa diajukan apa seperti apanya gitu. Oh, oke. Baik, nanti profilnya saya siapkan Bu. Kemudian ya oke lah Bu, nanti disiapkan dan di-share ke teman-teman komunitas. Boleh. Disiapkan saja. Izin bertanya, kalau misalnya sekolah inspirasi itu melibatkan santri juga nggak sih kita? Sejauh ini sekolah inspirasi itu untuk wali santri, kalau peruntukannya. Betul. Belum pernah ya, maksudnya santri dan orang tua digandeng gitu. Konsep seperti apa Bu? Boleh Waktu yang online ada iya idenya. Bu. Iya kalau online gitu, maksudnya online. Kita masih PJJ. Waktu kita masih PJJ iya. Kalau kalau sekarang kan udah. Iya kita online, tapi santri full menyimak juga. Nah gitu ya, tausiah bareng gitu. Ya konsep materinya seperti apa Bu? Maaf. Konsepnya mungkin dua belah pihak ya, mungkin orang tua ke anak, anak ke orang tua. Jadi saling gitu loh Pak maksudnya. Baik. Jadi Bu. mungkin apa yang diinginkan orang tua dari anak pun mungkin anak dapat gitu kan. Jadi si anak pun tahu gitu. Jadi dua belah pihak begitu loh Pak. Baik. Bagus juga Bu idenya. Nanti mohon digodok dulu di divisi pendidikan. Terus konsepnya seperti apa? Misalkan contoh
di waktu apa malam pembinaan akhlak. Apa disebutnya itu, maaf, itu tuh yang malam minggu deh. Aduh, lupa lagi. Pembinaan akhlak mulia. Ya, Akhlak pembinaan mulia. AM. akhlak AM ya, pembinaan akhlak mulia gitu. Nah, seperti itu juga bisa. Nanti pelan-pelan Iya. kalau boleh disiapkan konsepnya, nanti di raker kita musyawarahkan bersama manajemen, Bu, gitu. Akhir bulan ini kan kita insya Allah ada raker bersama manajemen. Nah, gitu. Sebentar ya. Siap. Baik, makasih. Baik, terima kasih Ibu. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan ya. Mumpung semuanya masih on, kita masuk ke K9 dulu. Silakan, Bu. Maaf, silakan Ibu. Mungkin bisa juga dijembatani ide Bu Abni tadi dengan rencana kita yang hybrid itu. Oh, Jadi, iya, benar-benar. Benar-benar. Nah, bisa yang gebiar lah gitu ya. Pembicaranya yang bagus gitu kan, hybrid. Jadi sebagian ada di pesantren, sebagian orang tua yang jauh nggak terjangkau, tapi anak-anak bisa mengikuti gitu mungkin. Iya. Ya, boleh itu yang akan datang tuh kan penulis buku Muhammad Al-Fatih apa gitu, kos perbenaran peingatannya tuh lupa saya nih. Aduh, astagfirullahaladzim. Sebentar, saya sudah. Ini saya sudah siapin juga ini tuh. Oke, izin ya. Ini lumayan banyak di divisi pendidikan, jadi perlu support yang lain juga ya, sahabat semua. Nah, apa ya narasumbernya itu? Sebentar, narasumbernya itu. Oh, maaf. Mana ya narasumbernya itu? Yang penulis buku Muhammad Al-Fatih apa gitu ya kemarin itu? Nah, boleh tuh, karena kan seperti apa konsepnya nanti kita bisa sesuaikan. Oke, baik Bu, boleh kita coba matangkan, dan bagus juga yang wali santri yang ada di Bandung bisa datang juga sambil kita botram kan ya. Gitu ya. Insya Allah. Siap, terima kasih Ibu. Kita lari dulu ke kelas 9. Nah, sengaja disampaikan kelas 9 supaya sahabat semua yang K8 ancang-ancang untuk tahun depan. Gitu. Bu Ismi sudah keluar. Bu Ismi. Oke. Baik sahabat semua, karena saya juga menggawangi yang kelas 9, ya saya informasikan ya ini. Jadi yang di kelas 9 itu, yang sedang digarap itu, jadi proyek ataupun yang sedang dikerjakan di kelas 9 itu adalah jaketnya sudah jadi, jaket angkatan. Nah, jaket angkatan sudah jadi, lanjut ke mana? Nah, lanjut ke itu, ke foto drone gitu. Foto drone, selepas foto drone lanjut ke editing. Nah, itu editing. Alhamdulillah on the track lah ya, ini program yang sudah disusun ini. Nah, selanjutnya apalagi selepas itu ada pembuatan jas gitu, karena kemarin sudah mufakat di kelas 9, ada tambahan upgrade untuk kemeja, dasi gitu ya, dan upgrade dari bahan Novus ke bahan Merini 350 itu dikerjakan di bulan ini, di bulan depan maaf, untuk dipakai wisuda di bulan Juni. Yang sedang dikejar itu adalah haflah gitu ya. Haflah itu sahabat semua sebagai tambahan informasi. Ini ada Bu Ismi juga. Nah, ini Bu Diah ya. Nah haflah itu haflah itu seperti pagelaran gitu ya, pagelaran penampilan dari kelas 9 yang akan disimak oleh kelas 7 dan yang lainnya. Tempatnya juga belum diinformasikan, nanti akhir bulan panitia haflah akan menyapa kami begitu. Nah, sengaja kami sampaikan, kenapa ya, karena zaman dulu kami kelas 7 ya Bu Ismi, Bu Diah ya, kita tuh nggak ada akses gitu, mending nggak tahu apa-apa gitu teh. Nah, sengaja saya sampaikan di raker terbuka gitu supaya yang tahun depan Bu Laili, Pak Bagja, kalau Pak Bagja mah sudah tahu banyak tentunya. Terus Bu Neng, Bu Devi, Bu Dr. Della, terus Bu Diah gitu, yang di kelas 9 saja, yang di kelas 8 saja. Jadi ada gambaran gitu, apa sih pendampingan kita itu. Nah, salah satu problematika yang muncul itu kadang-kadang anak itu mengadu ke komite, padahal porsinya komite mah pendampingan, mengikuti seperti itu. Baik,
Ada tambahan Bu Ismi, silakan. Nggak ada ya Pak. Tadi paling itu aja sih apa namanya yang tadi ingin Rihlah ya. rihlah mungkin, tapi iya, tapi mungkin agak berat. Itu aja sih. It's my dream. Dan mungkin yang pertemuan yang Maret itu ya, yang rencana akan ada pertemuan dengan orang tua santri kelas 9 ketika pengajian AA ya. Iya betul. Iya betul, Ya, sahabat itu. semua. Ini diinformasikan ya, diinformasikan. Jadi bulan Maret itu direncanakan yang wali santri kelas 9 akan ada kopdar, direncanakan seperti itu pas pengajian bersama AA. Jadi mudah-mudahan semua lancar, si wali santri itu bisa berfoto juga bersama AA gitu. Nah gitu. Itu informasinya. Bu Dia ada yang tambahkan, Bu Dia silakan. Ini aja Pak, yang ingin saya tanyakan untuk masalah rencana haflah itu sejauh mana persiapan dari kelas 9, apa maksudnya gini, apa tim 9 itu harus mengontrol atau koordinasi dengan kelas 9-nya langsung untuk atau gimana itu Bapak? Jadi kan ada panitia ya, haflah ini ketua panitianya Ustadz Adi. Ustadz Adi itu wali kelas 9C, tuh wali kelas 9C. Nanti kita akan ketemu gitu ya. Kita akan ketemu, terus supporting apa yang bisa kita berikan untuk haflah ini, kita supporting apanya di situ. Kita lagi-lagi belajar yang terdahulu, saya masih ingat gitu ya. Saya nggak tahu waktu itu Bu Ismi sama Bu Dia ada nggak. Saya ingat aja. Itu mah Pak Haji itu ditunjuk-tunjuk sama itu anggota komite yang seri saya mah astagfirullahaladzim, karena itu budaya yang sangat kurang bagus begitu yang terjadi, yang ternampak, dan alhamdulillah insya Allah tidak akan terjadi di angkatan kita dan setelah kita itu. Kenapa? Karena memang kita selalu ada saling menasehati, tekad kehormatan dan yang lain-lain, dan harus punya attitude. Nah, lagi-lagi perihal kembali lagi pertanyaan tadi, nanti kita menunggu dulu dari pihak sekolah. Jadi kita posisikan lagi-lagi anggota komite itu supporting gitu. Kita ingin support gitu, dan kita harus tahu posisi. Jadi jangan sampai melampaui dari sekolah seperti itu. Baik, terima kasih Bu Dia dan Bu Ismi. Baik, sebelum masukan boleh silakan. Nah, mangga Pak Bagja. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Haflah ini adalah unjuk kabisa kelas 9 ya, dari tahun ke tahun. Memang banyak sekali Bapak Ibu sekalian dari haflah ini yang dijadikan kesan terpenting lah bagi kelas 9, ataupun juga mungkin kesan bagi para orang tua. Karena nanti ada sambutan komite dan sebagainya. Pilihan kita mau menunggu apa yang bisa dibantu dari sekolah, atau kita mau ngebantu apa begitu Pak Hasan ya. Dulu ada nih salah satu komite dulu masih bersatu Ikhwan Akhwatnya SMP itu ya. Jadi dari komite itu memberikan liputan. Nah, liputan ini jadi bagus, liputan. Kemudian setelah selesai liputan, itu para orang tua itu ternyata mau pasang hasil videonya itu. Akhirnya oleh komite itu dibikinlah dalam satu album video, baik itu soundtracknya, lagunya, ataupun juga videonya. Ketika sudah tersusun dengan rapi, nah videonya itu dari komite, dan komite memberikan kepada seluruh orang tua kelas 9. Tetapi yang mau mengganti uang operasional dari orang tuanya itu juga bisa masuk ke Daksos. Ataupun sekarang misalkan galeri komite. Nah, itu Mas sebagai saran aja Pak Hasan, bisa jadi jadi bisa jadi dari sekolah mah tidak membuat video buat kegiatan itu ya, perorangan misalkan diperbanyak begitu ya. Itu satu di antaranya. Kemudian yang kedua juga memberikan door prize biasanya mas saat kegiatan. Kita tidak tahu apakah pelaksanaannya akan di Taman Budaya ya,
atau di mana Dagoti House begitu. Sehingga nanti orang tua yang datang lebih awal itu wah dikasih door prize, ada payung, ada apa gitu dari komite, dan sebelum peserta datang itu tim komite sudah duluan biasanya hadir karena ikut ambil bagian gitu Pak San. Betul. Assalamualaikum Masya Allah. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Bagja inputnya, karena perlu diakui nih Pak Bagja dan sahabat semua, kita yang di komite ini, termasuk saya, harus saya akui, kita belum pernah menjadi komite yang hadir di haflah itu. Kenapa? Yang 2 tahun di atas kita kan tidak ada haflah. Kami ini yang komite yang paling tua nih ceritanya, komite paling tua karena udah kelas 9. Nah, kami tidak terlibat karena memang tidak ada. Nah, sekarang kita matangkan dan lebih awal kami informasikan semuanya ke seluruh anggota komite supaya ada tonggak estafetnya gitu. Terima kasih Pak Bagja, input yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya ke divisi Daksos, silahkan. Divisi Daksos, barangkali ada yang ditanggapi, ditambahkan, bisa dikomunikasikan, silahkan. Barangkali ada yang ditambahkan dari program yang tadi. Alhamdulillah sejauh ini sudah lancar kita penyaluran dana baik dana gembira ataupun dana duka begitu. Ada yang mulai sakit, yang mertua ataupun orang tuanya meninggal juga. Alhamdulillah lancar, alhamdulillah sejauh ini, dan cepat juga respon kita. Silakan dari Pak Haji Usman, barangkali ada yang ditambahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pak Ketua, Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah. Nonton Alita, Ustaz Haji. Siap, sekarang udah jelas. Lebih jelas Pak Haji. Jelas, ayo nama. Tadi mah menilah halus pisan. Tadi abis tesan tuang, tapi nama tes tuang. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, malam ini saya doakan ya semuanya semoga tambah rezeki, tambah ilmu, tambah barokah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Bapak Ibu semuanya boleh pegang ini hatinya, boleh pegang hatinya. Masya Allah, Masya Allah. Nah, ya dipegang udah. Sudah. Kalau dulu saya pernah menjadi MC kondang nih bersama Wahasan, bersama Wabagja ya. Saya ingat menjadi MC jemaah haji ini Wahasan sama Wabagja di Jakarta itu. Iya. Jadi impian tadi Wahasan, mudah-mudahan kita semua berangkat ke Tanah Suci itu. Insya Allah ini semakin dekat, insya Allah. Amin. Amin ya Allah, saya belum pernah. Pegang ini tangannya udah dipegang udah. Sudah. Oh, sama-sama dulu, sama-sama. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Terus salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah. Ya Allah. Undang kami ke Tanah Suci. Undang kami ke Tanah Suci. Allah, undang kami ke Tanah Suci. Ya Allah. Kami ke Tanah Suci. Ya Allah, undang kami ke Tanah Suci. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin ya Allah. Yakin sahabatku semua, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Insya Allah. Saya ketika melihat sahabat-sahabat sudah pada persiapan, ada mengatur jadwal, ada yang sudah ada di Turki, ada yang mau berangkat ke Tanah Suci. Sekarang iklannya sudah bersebaran. Ini semakin dekat magnet kita untuk berangkat ke Tanah Suci. Insya Allah. Insya Allah nanti Pak Ketua mudah-mudahan ada wasilah, mudah-mudahan kita dimudahkan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, kita kembali untuk bulan ini. Alhamdulillah Daksos kelihatannya banyak program yang terlaksana. Alhamdulillah. Itu pun berkat syariat
tim dari teman-teman wasilahnya, tentunya dari Pak Ketua dan teman-teman yang lainnya yang mensupport kami, di antaranya Galeri Komite kemarin alhamdulillah untuk kaos, untuk yang lain-lainnya, untuk foto, alhamdulillah udah terlaksana. Terima kasih semuanya. Yang kedua, yang terdekat itu gamis putih. Alhamdulillah kita tahu sendiri dengan bintang iklannya yang tidak kita istilahnya ragukan lagi. Alhamdulillah sudah mulai bergerak ke pemesanan PO kedua. Kalau PO pertama sudah lagi dibuat, alhamdulillah, terima kasih sahabat semua. Sekarang PO kedua udah mulai masuk PO kedua. Betul. Jadi berkenan nanti Bu Gina, Bu Tintin, Bu Rida nonton, nanti Pak Agus ditambahkan ya. Nah, untuk periode kedua ini, alhamdulillah untuk bahannya saya udah dilihatkan oleh Pak owner dari Diker. Alhamdulillah putihnya lebih bagus, lebih lembut dan lebih rapi. Nah, itu untuk Galeri Komite. Untuk penyaluran dana duka dan suka, alhamdulillah bulan ini banyak sekali. Karena apa? Ada orang tua santri yang sakit, ada musyrif yang sakit, Betul. ada orang tua yang meninggal, dan itu alhamdulillah amanah yang dari komite, amanah dari orang tua santri itu telah tertunaikan. Nanti ada kan di grup ya, ada bukti-buktinya, ada foto-fotonya, dan ini saya akan menyampaikan suka duka kami dari komite yang menyampaikan. Di antaranya kemarin kami menyampaikan ke Ustadz Agun ya, musyrif 8A. Betul ya, Wasan? Betul. Ya, musyrif 8A, beliau dioperasi di belakang telinganya. Ya Allah. Saya sampaikan, Masya Allah, luar biasa. Ustadz, izin bertanya, saya bilang, Ustadz di mana dioperasinya? Dia sambil sedih katanya. Ya di dokter terdekat aja Pak Usman, tanya. Di rumah sakit atau bukan? Enggak katanya. Kalau di rumah sakit kan banyak besar biayanya katanya. Jadi dia melakukannya di yang dekat rumahnya. Di bius tidak dioperasi? Tidak katanya. Allah. Dioperasi tidak dibius, Masya Allah. Ya Allah. Saya di Japri itu dilihatin itu gambar-gambarnya, Masya Allah. Itu Masya Allah kok tanpa dibius itu kan di belakang telinganya gitu, Masya Allah. Saya luar biasa saya lihat, dan kemarin itu waktu kita ketemuan itu di bawah telinga itu masih kelihatan ada jahitan. Kayak ya Besar. betul, ada jahitannya, bekas bengkaknya gitu, Masya Allah. Ya Allah. Dan yang paling paling menyenangkan bagi kami gitu ya, ketika kita dari komite, dari orang tua santri 8A mengasihkan istilah kadedeh buat Ustadz, saya lihat beliau bahagia sekali. Ya kan istilahnya rezeki yang tidak disangka-sangka. Betul. Dengan nominal yang insya Allah besar, insya Allah ya besar sekali, itu buat mereka sampai mendoakan kita. Allah. Pak Usman, salam buat teman-teman komite, katanya. Insya Allah, katanya saya istilah nama ke anak-anak akan lebih bagus lagi, lebih perhatian lagi. Karena ini akan feedbacknya bagus, teman-teman. Betul. Kalau kita ngasih, berarti kita akan juga menerima lagi. Terima kasih kan ya, insya Allah. Efeknya nanti kan anak kita semakin sayang gitu, insya Allah. Betul. Nah itu dari Ustadz Agun. Yang kedua, kemarin itu kita, Bapak Ibu izinkan saya cerita lagi, kita mengasih ke orang tuanya Ustadz Lutfi, Pak Ketua. Betul. Nah, saya minta gitu ya, nomor rekening, kita kan mau ada dari komite. Sebetulnya kalau dari dari teman-teman, dari sahabat-sahabat yang kita kasih, sebetulnya ternyata sungkan Pak Ketua untuk ngasih rekening itu, mereka sungkan. Betul. Ini luar biasa. Jadi mungkin inilah ilmu untuk menjaga kehormatan mungkin ya. Betul. Insya Allah. Tapi ini saya sampaikan karena ini ada haknya, ada anggarannya, saya sampaikan kita untuk memintakan nomor rekeningnya. Alhamdulillah kita dapat, kita pun langsung ditunaikan, dan begitu pun gembira sekali Ustadz Lutfi. Betul. Kita udah ngasih, mudah-mudahan ya perhatian beliau kepada
musyrif, kepada anak itu akan lebih baik lagi gitu kan, karena Betul, kita ada betul. ngasih perhatian, support perhatian. Dan kami pun dibantu teman-teman semua oleh dokter Dela ya kemarin ya Pak Hasan Betul, ya, betul, betul. sudah berkunjung gitu ya, kita sama-sama alhamdulillah. Pada intinya kehadiran komite itu sangat dirasakan manfaat oleh orang tua santri, oleh musyrif, oleh teman-teman manajemen. Alhamdulillah ini kerasa gitu ya, alhamdulillah. Meskipun istilahnya ini dananya kan dana kita bersama, dana dari orang tua santri, Betul, betul. dari kita, oleh kita, dan untuk kita juga. Alhamdulillah Betul. dirasakan. Dan tinggal mungkin nanti mohon bantuannya, mungkin nanti masukannya tinggal Pak Hasan media-media yang kita sering share di IG, di Iya, grup iya, iya. WhatsApp, mungkin nanti apakah di acara di hub lah, apa di acara di perpisahan, itu ada tayangan singkatnya Pak Hasan. Jadi ada video-videonya, ada foto-fotonya gitu, biar mereka, Masya Allah, adanya komite ini benar-benar udah dipercaya, udah semakin dekat, cepat, semakin dipercaya lagi, luar biasa. Masya Itu Allah. mungkin dari kami, mungkin ada tambahan dari Bu Gina, Bu Tintin, dipersilakan. Silakan, silakan. Nah, kalau ada tambahan, kalau ada Bu Gina nih, Bu Dokter Gina, barangkali boleh disampaikan ke sahabat semua, saldo keuntungan galeri komite teh berapa kalau sudah ada catatannya. Kemarin teh apa bisik-bisiknya teh 8 apa 9 juta lah gitu, lupa lagi saya itu. Alhamdulillah. Itu untuk kegiatan di bulan Ramadan itu menjadi apa namanya itu ya Pak Haji Usman ya, menjadi itu sesuatu pembeda anggota komite angkatan kita dengan anggota komite sebelumnya gitu. Itu betul-betul sangat pembeda. Insya Allah menjadi kebanggaan bersama buat kita, dan nanti apa polanya mengajak juga wali santri yang lain untuk packing barang-barang sembako yang mau dikasihkan ke duafanya ataupun yang lainnya juga nanti kita sama-sama musyawarahkan bersama insya Allah. Baik, jika tidak ada tambahan Pak Hasan? Silakan Pak Haji. Mungkin nanti mungkin Pak Ketua, siapa mungkin yang kalau saran Usman, saya lihat sering di grup WhatsApp, di profil-profil WhatsApp teman-teman itu sekarang itu kan Ramadan kan sebentar lagi tuh. Mungkin sesampainya di bulan Ramadan, kita komite mungkin Pak Hasan boleh dibikinin flyer atau bikin berupa JPEG gitulah. Misalnya contoh Ramadan 30 hari lagi, by komite gitu kan. Serempak dijadikan profil kita semuanya. Boleh. Suka dipinta. Boleh. Santri biar kita semakin nanti pas Ramadan kita nggak kaget. Oh ternyata komite itu iya ada acara besar gitu kan. 15 hari menjelang Ramadan komite kayak gitu kan. Iya. Mohon dicatat Bu Laili bisa ini Pak Ogi jagonya ini mah. Gitu Pak Ogi juga menyimak. Mohon Pak. Iya, siap mohon. Nah, terima kasih. Atur nuhun Pak Haji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, terima kasih Pak Haji. Kita ke Divisi Humas dan Sarpras, Pak Bagja dan Bu Nerisa. Silahkan. Pak Bagja, mangga Pak Bagja. Siap Bu, siap. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Amin. Amin. Jadi Pak Hasan. Siap. Di komite sekarang itu yang sarana itu memang tidak banyak audit ya ke dalam gitu ya, nggak tahu karena dibandingkan dengan beberapa sekolah lain itu dari beberapa komite itu ke dalam, karena saya lebih condong kepada kesehatan saja begitu, karena memang kalau mereka itu langsung ini kenapa lemari tempat tidur tim sarana tuh ya. Nah, saya tidak banyak mengkritisi itu ke dalam itu Pak. Jadi apa perbaikannya silahkan lebih kepada apa yang bisa kami bantu di komite. Nah, berdasarkan program yang ada ya, bahwa di sarana masih berkaitan dengan
Sapras sekolah sehat, sarana kebersihan asrama, pendukung-pendukung seperti itu. Iya. Tidak banyak mengaudit terkait dengan bagaimana nih kondisi, kan kita lebih condong kepada kondisi kesehatan ya Pak Hasan ya, Betul. pendukung sarana prasarananya, tapi tidak melihat dari kondisi kenyamanan. Saya juga selama ini kan sengaja biar yang lain coba pas ke sana, misalkan tim kesehatan langsung yang melihat gitu kan ya. Iya. Bagaimana nih kasurnya, apakah berdebu atau tidak? Kalau di secapa makan, kalau dilemparkan uang itu ngampul dehnya Pak Hasan uang tuh. Apakah ada kutunya atau tidak, dari segi kesehatan seperti apa, lemari apa, ada ramat lancahnya dan sebagainya. Saya tidak ke sana karena saya menyerahkan semuanya kepada tim kesehatan dan juga tim Sapras. Nah, jadi lebih condong pada tim Sapras khusus di komite ini nanti kerjasama terkait dengan pengadaan saja, begitu Pak Hasan ya. Betul. Adapun penganalisisan dalamnya seperti apa, saya lebih menyerahkan kepada tim ahli dari tim kesehatan. Walaupun di beberapa sekolah mah itu belusukan tim sarana, tapi saya enggak, karena memang hanya sebatas untuk sarana malah bisa dikondisikan. Yang penting mah steril kesehatannya gitu ya Pak Hasan ya. Betul. Itu yang itu sarana. Nah, terakhir barangkali terkait dengan sarana prasarana ini, apa kira-kira di akhir daripada Pak Hasan? Siap. Pengakhiran dari aktivitasan si komite ini akan memberikan kesan apa buat sekolah? Saya masih ingat dulu ya, Pak Slamet ya, Pak Slamet ya. dan Pak Iwa ya. Dulu itu ada dua komite. Komite pertama memberikan tempat di Gerlong itu yang nyaman dulu itu terkait dengan taman. Bagaimana anak bisa duduk, bisa nyaman, bisa ngobrol gitu dan seterusnya. Nah, itu buah dari oleh-oleh komite. Nah, dikasih sarana prasarananya, termasuk juga taman yang ditempel di dinding begitu Pak Hasan ya, menampilkan ini siapa tahun ini yang juara, ditempelkan foto dan sebagainya gitu kan, kemudian ditampilkan. Gitu. Nah, itu oleh-oleh, buah oleh-oleh. Kemudian yang kedua, waktu itu tempat makan, jadi meja makan. Untuk makannya di sana itu komite sesudahnya Pak Slamet saat itu. Nah, barangkali bila ada ide, gagasan, oleh-oleh apa nih buat sekolah ataupun buat melanjutkan yang memang membekas, disimpan, terlihat dan manfaat. Nah, itu mah kantun dipikirkan ya Pak Hasan ya. Mohon. Kira-kira. Nah, itu terkait dengan sarana prasarana. Kemudian untuk humas ya, kita harus melihat program 6 bulan ke depan ini apa sebetulnya yang jadi unggulan di SMP Darut Tauhid yang memang harus disupport. Kalau sekolah inspirasi ataupun juga parenting serta home visit ini juga sudah mulai berkurang. Kunjungan bersama, karena home visit juga sebetulnya mah ya yang sakit saja, karena kalau dalam pembelajaran kan anak-anak sudah pada masuk begitu Pak Hasan ya. Mohon. Nah, ini juga kira-kira pengganti dari program liputan yang memang kemarin Pak Hasan yang sudah bersama dengan Perkelas itu. Nah, apa kira-kira yang menjadikan buat para orang tua khusus kelas 9, saya kenapa kelas 9? Karena kelas 9 itu kan akan paturai tineng begitu bahasa Sundanya itu. Nah, humas ini mungkin juga bersama dengan yang lain yang memang kreatif ya Bu Nerisa, bisa dibantu nanti. Oh, anak-anak di kelas 9 tuh tadi oleh Pak Hasan sudah informasi, ada yang ke mana Turki, ada yang melanjutkan ke sini. Dibingkai dalam satu informasi, liputan, termasuk juga kegiatan-kegiatan menjelang ujian, kemudian juga kegiatan-kegiatan haplah, progresnya begitu ya. Iya. Supaya penguatan di kelas 9. Termasuk kalau parenting dan itu maka nanti
dikelola oleh pendidikan juga di divisi pendidikan dalam pelaksanaannya. Nah, itu saja barangkali Pak Hasan terkait Siap. dengan anak dan humas. Bu Narisa, mangga bila ada Silakan, Bu tambahan. Narisa ditambahkan dulu. Iya, siap. Terima kasih banyak Pak Bagja sebagai Ketua Koordinator di Humas dan Sarpras ya Pak. Izin menambahkan sedikit saja dari sisi kehumasan. Siap. Memang ya, memang selama ini kami juga mendukung teman-teman divisi yang lain, terutama Daksos yang saat ini memang banyak sekali kegiatannya, sehingga bisa menjadi konten-konten di dalam media sosial kita, Pak. Nah, mungkin ke depan ada beberapa program juga yang kemarin sudah dimulai oleh Pak Ketua ya untuk wawancara orang tua santri yang kita juga bisa tayangkan di YouTube untuk versi lengkapnya. Mungkin itu nanti akan kita lanjutkan lagi Pak. Apalagi tadi kan seperti yang Pak Bagja sampaikan ada senior-senior kelas 9 maupun alumni yang bisa menjadi role model untuk solgan-solgan kita yang masih kelas 7, kelas 8. Ya, betul. Iya Pak, itu sangat bermanfaat ya Pak, dan mudah-mudahan juga bisa menjadi ajang ini ya untuk orang tua santri bisa saling mengenal juga dengan orang tua santri yang lainnya melalui tayangan seperti itu ya Pak. Mungkin sementara itu untuk masukan dari rekan-rekan divisi maupun dari orang tua santri, tentu kita sangat mengharapkan ya Pak, jadi kita juga bisa tahu aspirasi mereka seperti apa. Gitu Pak. Siap, Alhamdulillah. Terima Baik, kasih. Tambahannya Pak Hasan. Boleh silakan. Tambahannya Pak Hasan, mungkin nanti kita akan minta ke ini ya, ke siapa, ke Pak Uswandi terkait dengan hasil hasil kepuasan pelanggan ya, supaya komite juga mengetahui berapa nih, apa nih kekurangannya, presentasinya seperti apa, daya dukungnya seperti apa, itu bisa diminta karena memang ada formatnya. Dan saya sepakat yang tadi disampaikan memang harus cepat ya terkait dengan foto kelas. Foto kelas ini apalagi dibingkai dengan namanya hasil yang bagus, editing yang bagus begitu Pak Hasan ya, tidak hanya sekedar file. Betul. Nah, ini nanti dibantu juga Bu Narisa ya untuk promo, baik itu di galeri komite yang memang akan bergerak, kemudian hasilnya disepakati berapa memang per satu fotonya buat anak-anak, karena naik kelas 9 apakah kelasnya akan sama atau berbeda. Kalau berbeda kan itu jadi kesan tersendiri buat siapa? Buat anaknya. Zaman dulu itu sampai dengan tiap angkatan tuh beli jaket kelas 1, kelas 7, kelas 8 itu Pak Hasan. Tapi kita kan waktu terbatas, cukup tadi bagus ya pakai jas alma mater saja, betul. menggunakan yang lainnya lah. Nah ini kalau menunggu lama, karena kalau sudah 3 bulan ke depan, pasti anak-anak akan sulit untuk mengadakan proses pemotoan begitu Pak Hasan ya di awal-awal, karena waktunya juga sangat luang gitu. Betul. Ini bisa dilakukan karena kalau udah Ramadan menjelang nanti planningnya ya menjelang nanti akhir semester akan sangat, karena apalagi di tahun ini perlu disampaikan, mungkin tadi sudah disampaikan atau belum oleh Pak Hasan, akan kemungkinan wisudanya kita offline begitu, tidak online seperti tahun-tahun sebelumnya. Begitu Pak Hasan. Betul. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Bagja. Alhamdulillah. Siap, kalau begitu kita realisasikan. Terima kasih Pak Bagja, Bu Narisa yang sudah mengawal divisi Sarpras dan Humas ini. Baik, Bu Dr. Della tadi lagi ada pertemuan keluarga, barangkali sudah free bisa menyampaikan. Jika tidak, juga kami sangat memaklumi karena memang sedang ada acara keluarga yang tidak bisa ditinggalkan, kata beliau. Insya Allah bisa sih Pak sekarang. Oh, silakan Bu Dokter, mangga Bu Dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita semua dalam keadaan sehat, teman-teman semua, dan insya Allah kita secepatnya bisa bersilaturahmi, modus ya Pak ya, ini mah silaturahmi sebenarnya gitu ya, jangan salah ibu-ibu gitu ya.
Untuk divisi kesehatan, alhamdulillah kalau untuk yang rutin vitamin susu ya. Betul, betul. Untuk susu sudah sesuai dengan jadwal, dan kemarin saya dengan Dokter Popon sudah bertemu dengan Bu Diah terkait pembersihan ruangan sebelum anak-anak datang. Alhamdulillah H-1 sebelum anak-anak datang itu sudah dibersihkan dengan bukan bekerja sama dengan puskesmas tapi dengan pihak ketiga, dan menggunakan asap, bukan menggunakan cairan. Memang kita mintanya jangan sampai cairan karena takutnya kalau cairan itu nanti melekat baik di meja ataupun di tempat tidurnya anak-anak. Alhamdulillah ternyata tidak pakai cairan, pengasapan seperti itu. Dan kemudian untuk divisi kesehatan kami juga sudah berkoordinasi untuk hasil mingguan dari program bersih-bersih BRTT, itu kami juga diinformasikan terkait misalnya masih ada kendala, contoh misalnya sampah atau apa, disampaikan ke kami agar nanti pada saat penyuluhan ataupun ada pertemuan dengan musrif, itu nanti kami sampaikan. Itu koordinasi kami kemarin dengan Bu Dian. Kemudian terkait dana, kita ada dana 1 juta untuk menambahkan baik alat kesehatan ataupun obat. Bu Diah sudah mengidentifikasi dan ada beberapa alat dan obat yang nanti akan kita support dari pihak komite. Kemudian saya juga sudah minta ke Bu Diah untuk tetap berkoordinasi tentang konsumsinya anak-anak, konsumsi makanan, biar nanti menu ataupun snacknya anak-anak ini tetap terpantau oleh kami, seperti itu. Kemudian untuk komunikasi dengan wali santri terkait anak yang sakit, ini juga sudah kami informasikan kembali dengan Bu Dian. Alhamdulillah kalau menurut Bu Dian, sekarang mungkin karena kalau waktu semester 1 itu karena banyak yang baru, jadi banyak yang kaget, tapi kalau semester ini katanya anak-anak sudah lebih dapat beradaptasi. Karena sejauh ini sampai hari ini saya belum terima, biasanya setiap hari Bu Dian itu ada yang dikonsultasikan. Alhamdulillah sampai hari ini belum ada santri yang dikonsultasikan ke kami. Dan saya juga tetap bertanya ke Bu Dian, gimana hari ini? Beliau bilang, hari ini aman Bun, aman gitu. Berarti insya Allah lah, semoga anak-anak kita di sana tetap sehat. Amin, ya Allah. Dan kami juga tetap berkoordinasi dengan Bu Dian terkait kalau misalnya terkadang kan memang ada beberapa, kalau semester kemarin itu ada beberapa santri yang sakitnya lumayan, nanti saya biasanya nanti ke UKS untuk membantu Bu Dian kalau ada tindakan atau ada pas pembersihan luka seperti itu juga tetap saya bilang ke Bu Dian, mangga, paling saya di Bandungnya itu weekend, jadi kalau mau ada santri ataupun yang dikonsultasikan nanti di hari Sabtu atau Minggu seperti itu. Tapi sebelum ke UKS juga saya biasanya saya swab mandiri dulu untuk meyakinkan biar anak-anak juga nantinya sehat seperti itu. Tapi alhamdulillah sampai sejauh ini belum ada laporan tentang anak-anak. Insya Allah lah anak-anak lebih sudah beradaptasi seperti itu. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan terkait sekolah sehat. Ini juga sudah koordinasi dengan Bu Dian juga, karena kalau secara sarpras memang secara prokes ini sudah berjalan di kita. Tetapi ini juga kan nanti harus bagaimana kerjasama kita dengan puskesmas terkait beberapa kegiatan yang ada. Ini juga sudah disampaikan kemarin dengan Bu Dian, apa saja yang perlu disupport dari komite, nanti mangga disampaikan ke kami. Mungkin ini Pak Ketua yang dapat kami sampaikan. Mangga Bu Nenden, ada yang ingin ditambahkan? Bu Bidan, kalau tidak ada, iya, mangga. Saya pamit Pak Ketua. Siap. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Demikian, alhamdulillah kita sudah berbicara banyak tentang program-program kita. Mudah-mudahan Allah bimbing, Allah tolong, dan paling utama menjadikan apa yang kita lakukan ini menjadi tambahan pahala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selepas ditutup oleh Bu Laili, mohon belum live, kita ada yang di closing terlebih dahulu. Saya kembalikan terlebih dahulu ke Ibu Sekre, mangga. Baik, terima kasih Pak Ketua. Alhamdulillah, Ibu dan Bapak. Itu berarti yang bisa dibahas dari garis besarnya gitu ya, untuk nanti kita pertajam di masing-masing divisi kita. Alhamdulillah berakhir sudah. Ini pukul 21.37, mohon maaf ya, berarti lumayan molor 15 menit dari perkiraan Pak Ketua. Baik, kita tutup dengan hamdalah kegiatan hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mohon maaf banyak hilap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di stop record dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.